Sidi di seberang pagar. Kedatangan yang menggetarkan. Hujan baru saja berhenti ketika Raka membuka pagar rumahnya. Di seberang jalan, sebuah mobil bak kecil berhenti, menurunkan kardus dan perabot. Ia melihat seorang gadis muda mengenakan kaos putih dan celana jeans. Rambutnya dikuncir tinggi, wajahnya berseri di bawah cahaya sore. "Permisi, ini rumah nomor 12 kan?" tanya gadis itu sambil tersenyum. Raka mengangguk, suaranya tercekat. "Iya, saya Raka, tetangga depan rumah." "Senang kenal, saya Naya," katanya sambil mengulurkan tangan. Sentuhan itu singkat, tapi meninggalkan degup panjang di dada Raka. Malamnya, dari jendela kamarnya, Raka melihat Naya menata bunga di teras. Ada sesuatu yang menenangkan dari caranya tersenyum. Sejak saat itu, setiap pagi Raka sengaja keluar sedikit lebih awal hanya untuk menyapa. "Selamat pagi, Naya." "Pagi juga, Raka," jawabnya ringan. Tapi setiap kali suaranya terdengar, hati Raka bergetar. Raka mulai membantu kecil-kecilan, meminjamkan tangga, membetulkan keran bocor, hingga menuntun Naya ke pasar pertama kalinya. Ia mulai terbiasa melihat senyumnya setiap hari. Dan entah sejak kapan, ia menyadari rumah di seberang itu bukan lagi sekadar rumah tetangga baru, tapi tempat di mana hatinya mulai tertambat. Benih-benih rasa. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan mereka makin akrab. Naya sering membawa kue buatan sendiri ke rumah Raka. "Coba deh, ini brownies resep ibuku," katanya sambil menyodorkan kotak kecil. Raka mencicipi dan tertawa. "Kayaknya aku bisa jatuh cinta cuma gara-gara brownies ini." Naya pura-pura cemberut tapi pipinya memerah. "Jangan gombal, baru juga tetangga." Hari-hari mereka diisi percakapan ringan tentang bunga, musik, dan mimpi. Naya ternyata senang menulis puisi, sedangkan Raka seorang fotografer lepas. Mereka sering duduk di teras, membiarkan waktu berjalan tanpa terasa. Raka diam-diam memotret Naya di bawah cahaya senja. Rambutnya teriup angin. Foto itu menjadi favoritnya, meski tak pernah ia tunjukkan. Suatu sore, hujan turun deras. Naya berlari menyeberang ke rumah Raka, menggigil. "Boleh numpang sampai reda?" Raka tersenyum. "Selama hujan tak berhenti, kamu boleh di sini." Tawa mereka memenuhi ruang tamu, sementara di luar, hujan seolah ikut merestui sesuatu yang tumbuh di antara dua hati itu. Rahasia di balik senyum. Meski mereka makin dekat, Raka mulai merasakan jarak halus di balik senyum Naya. Kadang gadis itu terlihat melamun di teras, menatap langit lama sekali. "Kenapa kelihatan sedih?" tanya Raka suatu malam. Naya terdiam, lalu berkata pelan, "Aku hanya belum terbiasa pindah dari kota. Banyak hal yang kutinggalkan." Raka tak mendesak. Ia tahu setiap orang punya cerita yang belum siap diungkap. Namun di hatinya timbul keinginan untuk melindungi gadis itu, apapun rahasianya. Suatu hari, ia menemukan sebuah buku catatan jatuh dari tas Naya. Di dalamnya tertulis puisi. "Aku mencari rumah, bukan tempat, tapi hati yang mau tinggal." Raka menatap tulisan itu lama. Ia tahu Naya sedang mencari ketenangan dan mungkin tanpa sadar ia sudah menemukannya di sini. Malam itu, Raka menulis pesan singkat di kertas kecil, menyelipkannya ke dalam buku itu. "Kalau kamu mencari rumah, aku siap menyalakan lampunya." Keesokan harinya, Naya menatap Raka lama. Senyumnya lebih lembut dari biasanya. Dan di matanya, ada sesuatu yang berubah. Kehangatan yang tak lagi sembunyi. Hujan pertama bersama. Minggu sore itu, hujan turun lagi. Sama seperti hari pertama mereka bertemu. Raka baru pulang membawa kamera ketika melihat Naya berdiri di halaman, menadahkan tangan ke langit. "Kau suka hujan?" tanya Raka. Naya tersenyum. Hujan selalu mengingatkan pada awal yang baru. Tanpa ragu, Raka ikut berdiri di sampingnya. Mereka tertawa, basah kuyup bersama seperti dua anak kecil. Dalam hujan itu, waktu seolah berhenti. Tiba-tiba Raka menatap matanya. "Naya, boleh aku jujur?" "Boleh," jawabnya pelan. "Aku rasa aku mulai jatuh cinta padamu." Naya terdiam. Air hujan menetes di pipinya, entah dari langit atau matanya sendiri. "Raka, aku takut," bisiknya. "Aku baru belajar percaya lagi pada seseorang." Raka mendekat,
menatapnya penuh kesungguhan. Aku tak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku di sini. Mereka berdiri lama di bawah hujan. Tak ada pelukan, tak ada janji. Hanya dua hati yang saling memahami dalam sunyi yang lembut. Luka yang terbuka. Beberapa hari kemudian, Naya menghilang dari rumahnya. Pintu tertutup rapat, tirai tak terbuka. Raka merasa cemas. Setelah 2 hari, ia menemukan surat di depan pintu rumahnya. "Maaf, aku harus pulang ke kota. Ayahku sakit. Jangan khawatir, aku akan kembali kalau semuanya baik-baik saja." Raka memandangi tulisan tangan itu berulang kali. Rasanya seperti ada ruang kosong di dada. Hari-harinya terasa hampa, tanpa tawa Naya, tanpa aroma kue dari rumah seberang. Ia mencoba mengalihkan diri dengan bekerja, tapi setiap foto yang diambilnya terasa tak bernyawa. Malam-malamnya hanya diisi doa, semoga Naya baik-baik saja. 3 minggu berlalu. Suatu pagi, surat datang dari Naya. "Raka, aku belum tahu kapan bisa kembali, tapi aku tak lupa janji hujan kita." Kalimat itu membuat Raka senyum tipis. Ia tahu, meski jarak memisahkan, hati mereka tetap saling menunggu. Penantian di balik senja. Musim berganti. Rumah Naya tetap kosong, tapi Raka masih rajin menyapu halamannya. Ia ingin rumah itu tetap bersih, seolah Naya akan pulang kapan saja. Tetangga mulai menggoda. "Raka, itu rumah siapa sih? Dirawat terus?" Ia hanya tersenyum. Rumah seseorang yang pernah membuat tempat ini terasa hidup. Suatu sore, Raka duduk di teras memandangi langit oranye. Ia membuka foto lama, potret Naya di bawah cahaya senja. "Kalau kamu kembali, aku akan bilang semuanya," gumamnya. Namun malam itu, telepon berdering. Suara Naya di ujung sana terdengar pelan, tapi penuh harap. "Raka, aku rindu rumah itu, dan aku rindu kamu." Suara itu membuat dada Raka sesak oleh bahagia. "Kapan kamu pulang?" "Besok sore. Bolehkah aku berharap kamu masih di sana?" Raka tertawa kecil, matanya basah. "Aku tidak pernah pergi, Naya. Kembali untuk cinta." Sore itu, Raka berdiri di depan rumah Naya. Mobil berhenti dan dari dalam keluar sosok yang telah ia rindukan. Rambut Naya sedikit lebih pendek, wajahnya tampak lelah, tapi matanya bersinar bahagia. Tanpa banyak kata, Raka mendekat. "Kau benar-benar kembali?" katanya lirih. Naya mengangguk. "Ayahku sudah sembuh, dan aku menyadari rumahku bukan di kota, tapi di sini, bersamamu." Raka menatapnya lama. "Aku sudah menunggumu di setiap senja." Naya menyenyum, menatap ke langit. "Mungkin hujan hari ini akan datang lagi ya?" Dan benar, gerimis turun perlahan. Tanpa ragu, mereka berdiri di bawahnya, tangan saling menggenggam. Tak ada kata "aku cinta kamu" yang terucap, tapi semuanya terasa jelas dalam tatapan mereka, bahwa kali ini tak akan ada lagi perpisahan. Rumah yang menyatu. Setahun kemudian, di bawah pohon mangga di depan rumah mereka, Raka memotret Naya yang tengah menyiram bunga. "Masih suka difoto diam-diam?" goda Naya. "Sekarang gak diam-diam lagi, kau istriku," jawab Raka sambil tersenyum. Mereka menikah sederhana, disaksikan para tetangga yang dulu hanya melihat 2 orang muda saling menyapa di bawah hujan. Kini rumah mereka penuh tawa, aroma kue, dan foto-foto kebahagiaan. Kadang Raka masih teringat saat pertama kali Naya datang membawa cahaya ke dalam hidupnya. Naya menatapnya lembut. "Kau tahu, Raka, rumah bukan soal tempat. Rumah adalah seseorang yang membuat kita ingin pulang." Raka menggenggam tangannya erat. "Dan aku akan selalu jadi rumahmu setiap hari, setiap hujan." Di luar, hujan kembali turun pelang. Tapi kali ini tak ada rasa dingin,
hanya kehangatan cinta yang tumbuh dari sebuah pertemuan sederhana di antara dua tetangga yang akhirnya menemukan rumah di hati masing-masing. Aku temukan